Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tokoh yang menarik perhatian saya di dalam sejarah Islam modern, yaitu Rifa'ah Rafi' At-Tahtawi atau dikenal dengan Tahtawi. Dia hidup pada abad 19. Rentang hidupnya adalah antara tahun 1801 sampai 1878. Rifa'ah Tahtawi adalah kepala delegasi mahasiswa Mesir yang diutus oleh gubernur Mesir pada saat itu, yang pada saat itu ada di bawah kekhalifahan Utsmani di Turki, di Istanbul ya. Nama gubernur itu adalah Muhammad Ali. Muhammad Ali ini adalah gubernur Mesir yang dikenal dengan kebijakan-kebijakannya untuk memodernisasi negara Mesir, terutama di bidang teknologi, di bidang penyelenggaraan negara, di bidang birokrasi. Dan model yang menjadi contoh Muhammad Ali di dalam modernisasi Mesir adalah Perancis, karena hubungan yang sangat khas antara Perancis dengan Mesir ya. Kita tahu Perancis pernah menginvasi Mesir, menduduki Mesir dan pada masa Napoleon Bonaparte, dan pengaruh dari peradaban Perancis, pemikiran Perancis di dalam sejarah intelektual Mesir sangat besar. Nah, ketika Muhammad Ali melakukan modernisasi pada abad 19, sejumlah mahasiswa Mesir diutus ke Paris untuk belajar di sana dalam berbagai disiplin. Nah, Rifa'ah Rafi' At-Tahtawi ini dia seorang lulusan Al-Azhar, seorang mahasiswa dan kiai tradisional sebetulnya. Dia lulusan Al-Azhar, dia Azhari istilahnya ya, orang yang lulusan Al-Azhar. Dia diutus untuk menjadi semacam imam, atau dalam bahasa Inggris sekarang disebut dengan chaplain, orang yang menjadi pendamping spiritual para mahasiswa yang belajar di Mesir. Nah, saat Tahtawi di Perancis, di Paris, dia di Paris selama 5 tahun kurang lebih, tinggal di sana. Dia bukan saja sekedar menunaikan tugas sebagai chaplain atau imam mahasiswa di Paris, tetapi juga belajar dia secara otodidak. Dia belajar dari nol bahasa Perancis dan menguasainya dengan baik. Kemudian dia terlibat dalam pergaulan yang luas di sana, mengenal peradaban Perancis, sejarah intelektual Perancis, dan membaca karya-karya para cendekiawan dan filosof Perancis. Nah, jadi dia dalam rentang 5 tahun tinggal di Perancis, di Paris, itu kemudian menyerap banyak sekali hal dan informasi dan pengetahuan. Ketika dia balik ke Mesir, dia menulis semacam memoir. Dan ini saya kira memoir yang jarang ditulis oleh sarjana Islam yang tinggal di negeri non-Muslim dan balik kemudian membuat satu memoir. Ini memoir yang sangat berharga sekali. Memoirnya dijuduli Talkhisul Ibris fi Talkhisi Paris. Ringkasan pengalaman hidup dia di Paris. Nah, dalam buku itu banyak hal diceritakan oleh dia. Impresi dia, ketertarikan dia dengan kehidupan intelektual di Paris. Saya akan bacakan sedikit testimoni dia mengenai Perancis dalam bukunya yang tadi saya sebut. Saya bacakan dalam teks Arabnya. I'lam annal bariziyina yakhtassuna min baini kathirin minan nasara fi dzaka'il aqli wa diqqatil fahmi wa ghawsi dhihnihim fil awisat wa laysu mithlan nasara al-qabdhah fi annahum yamiluna bi tabi'ati ilal jahli wal ghaflah. Jadi menurut pengamatan Tahtawi, orang-orang Paris itu punya keunggulan, punya ciri khas. Di antara orang-orang Kristen yang lain, dia ini punya ciri khas kecerdasan, zakaul aql, wa diqqatul faham, dan kedalaman pemahaman. Bukan seperti orang-orang Kristen di Mesir sini, orang-orang Kristen Koptik maksudnya, yang cenderung taklid buta dan seterusnya. Menurut observasi Tahtawi, orang-orang Perancis punya kecenderungan untuk mengeksplorasi hal-hal yang baru ya. Nah, kalau kita baca bukunya Tahtawi ini, Talkhisul Ibris fi Talkhisi Paris, di situ kelihatan sekali, di situ ada kritik terhadap peradaban Perancis, peradaban Paris, peradaban Eropa ya, tapi juga apresiasi. Jadi menarik menurut saya, karena pada Tahtawi kita masih melihat keterbukaan, sikap
Islam, dunia Islam dicerminkan melalui figur Tahtawi ini terhadap peradaban Barat. Sebetulnya ini sangat kontras dengan perkembangan sekarang. Perkembangan saat ini sangat beda, di mana sikap sentimen terhadap Barat, anti Barat, menuduh Barat sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menghancurkan Islam dan seterusnya, tanpa memisah-misahkan antara Barat yang mana, karena Barat itu kan kompleks, tidak sesuatu yang utuh dan satu. Nah, pada At-Tahtawi, sikap membenci yang tanpa reserve semacam itu seperti kita lihat di dalam generasi para anak-anak haroki atau anak harokah sekarang ini, anak-anak tarbiyah sekarang di kampus-kampus, itu nggak ada. Pada At-Tahtawi kita masih melihat sikap keterbukaan dunia Islam terhadap Barat. Barat ada segi-segi negatifnya, tapi juga ada segi-segi positifnya yang patut dipelajari. Dan bukunya At-Tahtawi ini saya kira testimoni, kesaksian era di mana umat Islam masih punya sikap yang lapang dada. Nah, warisan Tahtawi ini, mindset Tahtawi ini saya kira perlu diungkap kembali. Anda yang tertarik dengan figur At-Tahtawi, silahkan membaca bukunya Talkhisu Al-Ibris fi Talkhisi Faris. Itu buku yang sangat menarik sekali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.